Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah Bang Pian yang diambil dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Melepas Santet dari Tubuh Ibu Mertua. Kisah Bang Pian. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Senja baru saja turun, menyisakan langit jingga yang perlahan memudar ke arah kelabu. Jalanan ke perkampungan mulai lengang. Suara azan maghrib terdengar sayup dari masjid kecil yang ada di ujung gang. Bang Pian pun pulang lebih awal sore itu setelah seharian bekerja sepanjang jalan menuju rumah. Dia sudah membayangkan wajah Intan dan senyum kecil dari Alpian, anak semata wayangnya, yang selalu menyambutnya dengan pelukan. Namun hari itu terasa berbeda. Begitu Bang Pian membuka pintu rumah, ia mendapati suasana yang tidak biasa. Rumah tampak sepi, lampu ruang tengah menyala, sayup dan tidak ada aroma masakan seperti biasanya. Terdengar suara Intan di dapur ataupun celoteh Alpian yang biasanya bermain di depan televisi. Bang Pian pun melangkah masuk dengan hati yang mulai tidak tenang. Lalu dia menemukan Intan sedang duduk di pojok ruang tamu. Perempuan itu menunduk, kedua bahunya naik turun perlahan seiring isak tangisnya yang tertahan. Di tangannya sebuah ponsel masih tergenggam dengan raut layarnya menyala dengan aplikasi pesan terbuka berisikan rangkaian steak dari salah seorang keluarganya. Lah, lu ngapa Neng? Malah kayak yang di sinetron-sinetron? Tanya Bang Pian pelan sambil mendekat kemudian duduk di samping istrinya. Ada apa sih cintaku, sayangku? Tumbenan nongkrong di pojokan. Biasanya kan di dalam kamar sambil tengkurap. Tanya Bang Pian yang semakin penasaran. Ibu sakit Bang? Jawab Intan dengan suara pelan. Astagfirullahaladzim, maafin abang ya. Kagak nyaho. Tahu emangnya sakit apa Neng? Tanya Bang Pian sambil terus menatap Intan. Intan tidak langsung menjawab. Dia hanya mengusap matanya yang sudah basah oleh air mata. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan napasnya terasa berat. Intan mengangkat wajahnya perlahan, lalu memperlihatkan layar ponselnya ke arah Bang Pian. Di sana terlihat sebuah foto yang dikirimkan oleh pamannya. Sebuah foto ranjang di sudut rumah yang sangat dikenalinya. Di atasnya seorang perempuan berubah, terbaring lemah, wajahnya pucat, dengan sorot mata yang kosong, dan tubuhnya yang semakin kurus. Itu ibu Bang, ujar Intan dengan suara serak. Kata Pak De Mario, ibu udah 2 hari gak mau makan Bang, badannya panas. Terus kadang ibu juga ngomong sendiri gitu. Kadang ibu marah-marah sama ketawa-ketawa sendiri. Ibu Intan menjelaskan. Bang Pian diam termangu melihat sebuah foto yang ada di layar ponsel milik Intan. Dia mengenali ibu mertuanya sebagai sosok yang kuat dan juga sabar. Seorang perempuan yang sudah lama hidup sendiri. Lalu menikah dengan seorang laki-laki yang juga seorang duda. Namun sudah setahun belakangan ini, hubungan Bu Rahma dengan suaminya kurang harmonis. Dan setelah itu Bu Rahma memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan tinggal bersama saudaranya di rumah peninggalan orang tuanya. Astagfirullah, kok tahu-tahu bisa begitu dah? Ya emang awalnya bagaimana Neng? Tanya Bang Pian penasaran. Pak De belum cerita banyak Bang. Tapi kada Pak De, sakitnya ibu tuh, balas Intan sambil menghela napasnya panjang. Bang Pian menatap wajah istrinya yang mulai terlihat lelah karena kecemasan. Dia tahu kabar semacam ini tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Terlebih datang dari seseorang seperti Pak De Mario, salah satu orang tua yang dituakan di desanya dan dikenal sebagai pribadi yang jujur serta sangat berhati-hati dalam bicara. Jika beliau saja menganggap jika penyakit Bu Rahma ada yang tidak wajar, maka kemungkinan besar memang ada sesuatu yang sedang mengintai. Abang bisa nggak coba cari tahu penyakit apa yang lagi nempel di badan ibu? Tanya Intan sambil masih sesegukan. Insya Allah dah bisa ya Neng. Udah, lo tenang aja dulu, entar biar abang cari tahu ya. Balas Bang Pian sambil mengusap-ngusap kepala istrinya. Beneran ya Bang? Ucap Intan penuh harap. Iya sayangku, sekarang mendingan
Neng bikinin abang kopi dulu ya, biar hilang dulu nih pegal-pegal di badan. Abang ntar malaman deh, baru abang langsung cari tahu soal penyakit yang lagi dialami sama ibu, balas Bang Pian yang membuat Intan merasa tenang. Malam itu setelah Intan berhasil ditenangkan dan Alpian juga sudah tertidur di kamar, Bang Pian duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hitam, menyalakan sebatang rokok sambil rebahan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, tapi bukan hawa sejuk biasa, melainkan hawa dingin yang mengandung kecemasan. Rokok di tangannya hanya terbakar separuh ketika pemikiran mulai melayang ke masa lalu. Ketika dulu dia pernah mengalami kejadian janggal saat berada di kampung halaman Intan yang masih dipenuhi dengan energi hitam, hasil dari klinik dan juga sesajen yang ada di beberapa tempat di desanya. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, Bang Pian masuk ke dalam rumah. Ia mengambil air wudhu untuk mensucikan diri. Setelah dia masuk ke dalam sebuah kamar yang biasa dia gunakan untuk tempat mengobati orang dan melakukan perjalanan spiritual. Di dalam kamar yang senyap dan hanya diterangi cahaya temaram dari lampu dinding yang kecil, Bang Pian duduk bersila di atas permadani yang sudah agak usang, namun masih rapi, terpapar di dinding kamar itu. Tidak dihias dengan gambar atau ornamen apapun, hanya rak kecil berisi beberapa kitab suci. Bang Pian mendundukkan kepala, meletakkan kedua tangan di atas lutut dan mulai menarik napas dalam-dalam. Dia mengatur pernapasannya hingga ritmenya stabil dan membiarkan pikirannya masuk ke dalam kondisi yang tenang seperti air danau tanpa riak. Doa-doa dalam hati mulai mengalir pelan, namun mantap jikir lembut terdengar lirih di antara napas, hingga ruangan seolah berubah menjadi ruang suci yang tidak tersentuh oleh waktu. Tubuh Bang Pian mulai merasakan getaran halus, tanda bahwa dirinya siap memasuki jalur spiritual untuk meraga sukma. Tanpa perlu mantra atau ritual yang rumit, perlahan-lahan sukma Bang Pian meninggalkan raganya dan melesat, menembus ruang dan batas dimensi. Di dalam lama kemudian, Bang Pian pun menoleh ke titik cahaya yang kemudian membentuk lorong panjang. Dia tahu benar lorong itu akan menuntunnya menuju arah energi yang saat ini terhubung dengan sosok Purahma. Tubuh astralnya pun melesat dengan cepat hingga akhirnya dia bisa tiba di teras sebuah rumah joglo besar yang sudah sangat dikenalinya. Rumah itu adalah tempat tinggal dari Pade Mario dan keluarganya yang juga menjadi tempat Purahma tinggal di kampung halamannya itu. Tapi aura yang menyelimuti rumah itu tidak seperti biasanya. Bang Pian bisa merasakan hawa berat seperti kabut hitam yang menggantung rendah di atap rumah, merayap turun melalui dinding dan menyusup ke setiap celah. Dia segera menurunkan diri dan melangkahkan masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya dia melihat sosok Purahma sedang berbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya lemah dan di sekelilingnya tempat duduk sama-sama bentuk bayangan yang berputar. Perlahan, Bang Pian pun mempersempit fokus pandangnya. Sosok bayangan itu bukanlah hanya arwah biasa. Mereka adalah energi hitam, kiriman yang dibentuk oleh niat jahat dan juga mantra terlarang. Salah satu dari mereka tampak seperti siluet perempuan, dengan rambut menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya tertutup, tapi tubuhnya melayang-layang di sisi ranjang Purahma. Tanpa ragu, Bang Pian melangkah lebih dekat ke dalam ruangan tempat Purahma berbaring. Getaran gaib yang menyeruak dari tubuh wanita parubaya itu terasa kian menyengat, seperti pusaran panas yang berpusar. Lambat laun mematikan. Dia tahu, ini bukan sekedar guna-guna biasa. Energi hitam yang telah menempel di tubuh Purahma sudah bersarang di dalam tubuh fisik dan batin. Sang korban Bang Pian memejamkan mata, batinnya sambil terus membaca doa-doa perlindungan. Hal itu dilakukan untuk membuat pagar gaib perlindungan sebelum dia mulai menyerang sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut. Dan tidak lama kemudian dia melihat satu sosok yang tidak sepenuhnya berbentuk manusia, namun juga bukan jin utuh dari alam astral. Sosok itu seperti berbentuk dari kumpulan asap hitam yang menggumpal, berdenyut pelan seperti jantung yang menyebarkan helai-helai halus ke dalam dada, ubun-ubun, perut dan punggung, merupakan titik-titik vital tubuh Purahma.
Dari dalam gumpalan itu terlihat mata merah menyala kecil dan juga dalam menatap langsung ke arah Bang Pian. Seolah tahu kehadirannya adalah ancaman. Tanpa disangka-sangka, tubuh Bu Rahma mendadak bergetar dengan hebat. Giginya gemeretak dan dari mulutnya keluar suara tawa yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Suara itu berat, bergema seperti di dalam dasar goa, diselingi dengan kata-kata dalam bahasa yang sudah tidak dikenali oleh manusia biasa. Ruangan mendadak menjadi gelap, dinding rumah seperti menuai dan menghitam, menciptakan semacam dimensi lain yang sengaja dibentuk oleh sosok makhluk gaib itu untuk menjaga sarangnya. Cahaya dari tubuh astral Bang Pian berpendar lebih terang, berusaha menyeimbangkan tekanan spiritual yang kini memuncak. Bang Pian mencoba menancapkan energi putih dari tangannya ke arah tanah, lalu membentuk lingkaran perlindungan di sekitar tubuh Bu Rahma. Namun begitu lingkaran itu mulai menguat, makhluk hitam itu melonglok dan melebarkan wujudnya dan menampakkan diri sepenuhnya. Makhluk yang pada awalnya berwujud gumpalan asap hitam itu kini menjadi menjelma, menjadi sosok yang jauh lebih menyeramkan. Seperti perpaduan antara ular raksasa dan sosok perempuan renta yang membusuk kepalanya. Memiliki lebih dari satu wajah dan penampilannya setelah ekspresi marah, kebencian, dan penderitaan dalam satu waktu. Makhluk itu menghunuskan lidah panjang bercabang, mencoba menembus perisai energi yang dibuat Bang Pian. Tapi sang pendekar spiritual itu tidak goyah. Dia mulai membaca ayat-ayat perlindungan dengan kehusuan penuh. Suaranya menyatu dengan getaran dimensi spiritual yang kini sedang berlangsung sengit. Lidah makhluk itu menghantam perisai menciptakan semburan cahaya dan kilatan seperti petir. Dentuman terdengar dan seisi ruangan itu bergetar. Bang Pian memfokuskan tenaganya dan menarik kekuatan dari dalam inti kesadarannya. Sementara itu, luapan energi hitam yang mengguncang tempat itu membuat orang-orang yang berada di rumah itu terbangun. Pade Mario dan Bude Sani yang juga mendengar suara gerama dari Bu Rahma langsung berlari ke arah kamar. Tepat Bu Rahma sedang berbaring lemah, sedangkan kedua anak perempuan dari Pade Mario yang bernama Sari dan Ayu, serta seorang keponakannya lagi, terlihat kebingungan ketika mendapati tubuh Bu Rahma gemetar dengan hebat. Ketika gadis yang menjaga Bu Rahma itu merasa kebingungan dengan apa yang sedang dialami oleh bulenya itu. Keterangan menyelimuti rumah joglo besar yang berada di kaki bukit itu. Hawa dingin yang tidak wajar merayap masuk lewat celah-celah dinding kayu, membawa serta aura mencekam yang terasa menyesakkan dada. Di dalam gambaran, tubuh Bu Rahma masih terguncang hebat, seperti diguncang oleh kekuatan tak kasat mata yang datang dari alam lain. Sari, Ayu, dan Li berdiri terpaku di sudut ruangan. Mata mereka tidak berkedip menyaksikan perubahan drastis yang terjadi pada sosok Bu Rahma. Tubuh Bu Rahma kini memucat, nyaris serupa dengan bungkusan spray. Namun urat-urat di leher dan pelipisnya mendekat, seperti akan meledak. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit dengan bola mata yang terlihat kosong. Sementara bibirnya terus berkomat kamit, menggumamkan kata-kata yang bahkan tidak didengar, seperti bahasa manusia. Lili mencoba memberanikan diri untuk mendekat. Tiba-tiba saja mundur ketika hawa panas seperti uap air mendidih terasa memukul wajahnya. Napasnya tercekat. Di balik Bu Rahma, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bayangan hitam menjulang tinggi berdiri di sudut kamar. Dia bukan lagi sekedar bayangan, tapi sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya seperti kabut tebal yang bergerak perlahan. Wajahnya tidak berbentuk, tapi ada 2 titik merah menyala tepat di matanya. Ayu ikut menjerit menutupi wajahnya. Dengan Lila menarik kedua adiknya menjauh ke ambang pintu. Tapi sebelum sempat keluar pintu kamar, ia tertutup sendiri dengan hentakan yang keras. Brak! Astagfirullahaladzim! Teriak Bude Sani dari balik pintu. Ketika dia dan Pade Mario sampai di depan kamar, mencoba membuka paksa daun pintu yang kini seperti terkunci dari dalam. Gagang diputar, didorong, bahkan ditendang, namun tetap tidak bergeming. Seolah kekuatan dari dalam
menolak siapapun masuk atau keluar di dalam kamar. Suhu berubah pesat, keringat dingin membasahi dahi ketiga gadis yang kini berdesakan di pojok ruangan. Bu Rahma mendadak terdiam, lalu perlahan tubuhnya bangkit, duduk dengan posisi tegak sempurna. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Namun dari sela-sela rambut terdengar suara. Ya, itu bukan suara Bu Rahma. Suara itu terdengar berat serak dan penuh kemarahan yang ditahan. Di sisi lain, Bang Pian yang sudah beradu energi dengan sosok makhluk yang menguasai tubuh Bu Rahma pun kini mulai dibuat kewalahan dan juga kebingungan. Hal itu terjadi karena dia juga tidak tega melihat ketiga saudara sepupu istrinya itu sedang gemetar ketakutan dengan sosok lain yang muncul di kamar itu, dan juga sosok yang kini merasuki tubuh Bu Rahma. Aura di dalam kamar itu semakin terasa pekat. Hawa panas dan dingin saling berbenturan, menciptakan pusaran energi yang membuat udara terasa berat, menyesakkan. Cahaya kebiruan dari tubuh astral Bang Pian berpendar menyentuh, memulai tertekan oleh kekuatan asing yang kini menguasai tubuh astral Bang Pian. Yang tadinya berdiri dengan tenang kini mulai terlihat ragu. Getaran hati dan batin mulai bergesekan, menciptakan sebuah kelembahan. Saat itu dia bukan hanya menghadapi sosok gelap yang menguasai tubuh mertuanya, tapi juga harus melindungi tiga gadis muda di pojokan kamar yang tengah menjerit dalam ketakutan. Lila bersempuh, Ayu memeluk tubuh Sari yang sudah pingsan. Sementara tubuh mereka diselimuti oleh hawa dingin menyeramkan yang menusuk tulang. Bang Pian tahu jika dia tidak segera bertindak, maka nyawa ketiganya juga bisa terancam. Tapi jika dia langsung menyerang makhluk itu dengan seluruh kekuatannya, dikhawatirkan tubuh Bu Rahma tidak akan mampu menahan dampaknya. Buset dah, bukan cuma dikeroyok ini mah, gumam Bang Pian dalam hatinya. Karena sudah sangat terdesak, Bang Pian pun kembali memanggil Wiratungga yang berwujud golok kembar bersama dengan Kemama Abang yang juga sudah sering membantu Bang Pian menghadapi pertempuran di alam gaib. Pada detik-detik yang genting itu, ketika hawa kematian terasa melingkupi kamar tempat di mana tubuh Bu Rahma berada, suara tawa makhluk gaib menggema dari balik tubuh perempuan parubaya itu. Bang Pian pun menutup matanya sejenak. Suara lirih berubah menjadi gema. Batin yang menggetarkan ruang di antara dimensi dalam batin yang mulai menatap dan menyeruakan nama dua kekuatan gaib pendampingnya itu, yaitu Wiratungga dan Kemama Abang. Sekejap kemudian langit kamar yang semula tertutupi aura gelap terbelah oleh cahaya merah menyala dan biru berpendar. Dua sosok segera turun menembus lapisan kabut hitam yang menggulung seperti ombak. Wiratungga muncul sebagai bayangan pria berperawakan kekar dengan sepasang golok kembar yang menyala bagai para di tengah malam itu. Sementara Kemama Abang melayang dengan tubuh berlapis asap merah, matanya menyala tajam seperti bara api, menghembuskan aura panas yang terasa membakar hawa negatif di sekeliling kamar. Makhluk yang bersarang di tubuh Bu Rahma memekik. Sosoknya yang semula hanya terlihat sebagai bayangan kabur kini mulai membentuk wujud yang lebih jelas. Perempuan berambut panjang, namun kepalanya seperti tidak utuh, menganga di bagian tengah dengan ratusan mata kecil yang membuka dan menatap penuh dendam. Setiap jengkal kulitnya. Sementara itu, sosok lain yang berdiri di sudut ruangan mulai menggerak, dan hal itu membuat Wiratungga langsung melesat ke arahnya dan langsung membabat sosok di hadapannya dengan dua bilah golok kembarnya. Setiap tebas menciptakan gelombang energi yang menghancurkan dan memaksa makhluk itu melesat pergi dari tempatnya. Sementara Kemama Abang pun turun menghadang tubuh yang menggembang membentuk lingkaran pelindung di sekitar tiga gadis muda yang sedang ketakutan itu. Saat hawa dingin mencoba menyusup ke tubuh Lila dan Ayu, Kemama Abang menghembuskan semburan api tipis yang menghanguskan hawa negatif tanpa melukai mereka. Gadis-gadis itu menggigil, tapi perlahan merasa lebih tenang, seolah ada tangan kasat mata yang melindungi mereka. Sedangkan Bang Pian yang ini lebih fokus pada makhluk yang berada di dalam tubuh Bu Rahma, mulai merapalkan doa-doa perlindungan yang dengan cepat
mengeluarkan energi murni yang membungkus tubuh lemah dari Purahma. Energi perlindungan itu perlahan-lahan mampu melemahkan sosok yang ada di dalam tubuh Purahma dan membuat makhluk yang berada di dalamnya segera memisahkan dirinya sesaat dari tubuh lemah itu. Tubuh mertuanya tersentak lalu kembali jatuh ke atas kasur dengan napas yang berat dan bebas untuk sementara waktu dari cengkraman makhluk gaib kiriman itu. Namun makhluk itu belum kalah. Dia kini berdiri sepenuhnya di tengah kamar. Tubuhnya setinggi hampir 2 meter, menggeliat seperti ular dengan wajah-wajah manusia. Menjerit di sekujur kulitnya. Dari mulut keluar suara perempuan dan laki-laki, serta suara anak kecil dan orang tua. Semuanya berbicara dalam bahasa yang menggetarkan jiwa. Tanah di bawah kamar bergetar. Atap meneseskan uap putih yang membuat seluruh rumah seperti masuk dalam dimensi lain. Di luar pohon-pohon bergoyang dan angin berhenti berembus serta hewan-hewan malam terdiam. Makhluk itu maju menyerang Bang Pian dengan tubuh berputar dan mengeluarkan percikan hitam dari kulitnya yang berlendir. Tapi kali ini Bang Pian lebih tenang karena kini sosok Wiratungga dan Kemama Abang membantunya menghadapi makhluk-makhluk lain yang ada di tempat itu. Tubuh astral Bang Pian berpendar tajam seperti perak panas yang ditempa di kegelapan. Meskipun aura kelam dari makhluk itu kian menggila, dia tetap berdiri kokoh. Matanya tajam mengamati setiap gerakan yang muncul dari pusaran tubuh lawannya. Setiap ayunan, setiap hembusan angin, hingga aroma busuk yang keluar dari lendir makhluk itu tidak luput dari inderanya. Kini dia bukan lagi bertarung dengan ketegangan, tapi dengan kendali penuh. Saat makhluk itu menerjang maju, tubuhnya membentuk pusara tajam dengan cakar dan duri hitam yang menyembur dari sisi-sisinya. Bang Pian hanya menggeser sedikit posisi tubuhnya yang cukup untuk membuat serangan itu melesat beberapa jengkal. Percikan hitam menyambar pada dinding astral, tapi Bang Pian tidak berhenti di sana. Ia segera memutar tubuh dan menghantam satu tangan ke tanah, menciptakan gelombang getar spiritual yang mencakar seperti kilat menabrak pusaran tubuh makhluk itu dari arah bawah. Makhluk itu terlempar ke udara, berputar-putar seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Tapi belum sempat makhluk itu kembali menapak, sudah melesat ke udara, menjemputnya di tengah loncatan tangan kanannya, menggenggam segumpal energi putih keburuan. Lalu dihantam tepat ke dada makhluk itu. Sebuah dentuman tanpa suara terjadi dan tampaknya menghentikan waktu di sekitaran mereka. Sesaat makhluk itu memekik, tubuhnya terbebas sekejap sebelum menyatu kembali. Tapi kali ini warnanya berubah menjadi lebih gelap. Amarnya meledak, ratusan wajah mulai bermunculan di tubuhnya, menangis, tertawa, berteriak, bahkan menyebut nama Bang Pian dengan nada mengejek. Namun Bang Pian tetap diam. Dia tahu itu hanyalah ilusi untuk mengganggu fokusnya. Dia menutup mata sejenak, menarik napas panjang lalu berteriak. Di dalam hati memanggil energi murni di dalam jiwanya. Kedua tangannya kini seperti dibalut oleh balutan cahaya yang membentuk gumpalan energi. Dan ketika ia membuka mata, pupilnya berubah menjadi putih. Pertanda bahwa dia telah memasuki level kesadaran spiritual yang tinggi dan mampu dicapainya tanpa melukai raganya sendiri. Bang Pian kemudian bergerak. Setiap langkahnya adalah bagian dari doa-doa yang ia pelajari bertahun-tahun. Ia menari di antara cabang-cabang makhluk itu, menghantam titik-titik lemahnya. Dengan serangan nyaris tak terlihat, gerakannya seperti bayangan yang sulit untuk disentuh. Namun sekali menyentuh membawa luka spiritual mendalam pada makhluk-makhluk itu. Makhluk itu berteriak tidak hanya kesakitan, tapi panik. Tubuhnya mulai bergetar hebat, energi di sekelilingnya mengamuk tanpa arah. Tapi Bang Pian tahu, ini adalah pertanda bahwa benteng pertahanan makhluk itu mulai runtuh. Aura hitam itu mulai meretak seperti kaca yang hitam. Dari dalam, kini hanya satu langkah lagi. Tapi langkah itu harus cepat. Karena jika gagal, bukan hanya makhluk itu yang akan hancur, tapi juga Sukma Purahma yang kini dibelenggu oleh makhluk gaib tersebut. Di sisi lain, Pade, Mario, dan juga Busani yang sudah bisa masuk ke dalam kamar langsung bergerak dengan cepat.
Meski langkahnya sedikit tertatih karena tubuhnya yang mulai dimakan usia, wajahnya tampak pucat. Namun sorot matanya tetap tegas. Dia lebih dulu mendekati tubuh Bu Rahma yang masih terbaring di atas ranjang dengan wajah pucat dan tubuh berkeringat. Dingin napasnya memburu, tapi matanya masih terpejam rapat, seolah sedang bertarung di dalam dunia yang tak bisa disentuh oleh manusia biasa. Bu Sani yang mengikutinya dari belakang langsung duduk di sisi ranjang, memegangi tangan Bu Rahma dengan gemetar. "Ya Allah dek, istighbar dek, istighbar," ucap Bu Sani dengan mata berkaca-kaca. Bu Sani menyentuh dahi, berupaya yang terasa panas, namun aneh. Bukan panas karena demam biasa, tapi seperti bara yang membakar dari tubuh Bu Rahma. Bahkan sesekali bergetar, dari mulutnya keluar gumaman yang tidak dimengerti, seolah ia berbicara dalam bahasa yang bukan dari dunia ini. Sementara itu Bade Mario berbalik dan melihat ketiga gadis yang masih meringkuk di ruang. Ayu memeluk Sari yang sudah mulai siuman meski masih terlihat pucat. Sementara Lila duduk dengan tubuh gemetar, tangannya menutupi wajah seakan tidak mau lagi melihat apapun yang terjadi di ruangan itu. Bade Mario mendekat dan berjongkok di hadapan mereka. Sudah, kalian sudah aman sekarang," ucap Bade Mario dengan suara berat namun menenangkan. Dia menyentuh pundak Ayu lalu menepuk pelan kepala Sari. "Tadi ada sesuatu di dalam kamar ini, Bade." "Bade juga merasakannya. Sekarang lebih baik kalian pergi ke ruang depan dulu ya. Biar kami yang mengurus bulekmu itu." Bade Mario menenangkan. Tadi ada yang muncul, Bade. Bule seperti bayangan besar. Terus, ucap Lila terbata dengan suara bergetar. Bade Mario hanya mengangguk. Dia tahu anak-anak ini tidak sedang berhalusinasi. Apa yang mereka lihat memang nyata. Energi yang terasa di kamar tadi tidak berasal dari dunia ini. Dia sudah tahu, tapi sebagai orang kampung yang lama hidup di antara kepercayaan dan warisan spiritual leluhur, dia paham jika ini bukanlah penyakit biasa. Ini adalah serangan sebuah gangguan dari dunia yang tidak terlihat. "Bade tahu dok, tapi kalian gak usah takut. Sekarang sudah ada yang menangani makhluk yang kamu lihat tadi," balas Bade Mario kepada Lila keponakannya. Ketiganya saling berpandangan. Ada ketidakpahaman di wajah mereka, tapi juga seberkas harapan. Bade Mario lalu membantu mereka bangkit satu persatu dan menuntun mereka keluar kamar. Ketika pintu kamar ditutup perlahan, hanya tinggal Bade dan Bude Sani yang masih menemani Bu Rahma, yang tubuhnya masih sesekali bergetar dan napasnya terengah. Tapi setidaknya sekarang aura gelap itu sudah mulai menipis, tanda bahwa pertarungan di dalam dunia astral mulai berpihak pada yang benar. Di alam lain yang lebih gelap daripada bayangan, Bang Pian masih berdiri tegak di antara riuk pertempuran gaib. Angin kini berhembus dari segala arah, membawa aroma anyir dan amis darah yang tidak berasal dari makhluk hidup biasa. Langit di atasnya seperti kolam hitam yang berputar, menyemburkan percikan cahaya merah setiap kali dua kekuatan bertabrakan. Tanah di bawah kakinya mereka menganga seperti mulut lapar, mencoba menelan apapun yang lemah atau ragu. Bang Pian menatap lurus ke arah depan pada sosok makhluk mengerikan yang kini menggenggam erat sosok Bu Rahma. Makhluk itu berwujud bayangan perempuan, berambut panjang yang menyapu tanah, dengan sorot mata penuh kebencian dan juga dendam. Di dalam tengah tubuh gaibnya tampak samar kilau cahaya lembut yang tidak lain adalah sukma Bu Rahma yang berada di dalam cengkraman kuat sosok makhluk gaib tersebut. Bang Pian tahu dia tidak bisa sembarangan menyerang. Sekali saja pukulannya melesat, sukma mertuanya bisa terkoyak. Tapi makhluk itu tidak memberi waktu berpikir terlalu lama. Dengan lolongan panjang yang membuat udara bergetar, makhluk itu melesat menyerang tubuhnya, berputar seperti pusaran energi gelap, menciptakan gelombang kejut yang mengempas dengan keras. Bang Pian memutar badannya, menghindar dengan lincah, lalu menjejak tanah di alam gaib dan melompat ke udara. Dari balik punggungnya
muncul sinar menyala yang membungkus tubuhnya sebagai pelindung gaib. Sementara itu di sisi medan pertempuran gaib lainnya, Wiratungga dalam wujud lelaki bertubuh gagah bertarung dengan makhluk lainnya yang tingginya melebihi tubuhnya makhluk yang menjadi lawannya itu. Bermata 3, memiliki tangan sebanyak 4, memegang cambuk berapi di setiap genggamannya. Tiap langkahnya menghancurkan tanah, menyebar racun dan amarah yang mengendap di dalam mantra-mantra lama. Tapi Wiratungga bukanlah sembarangan makhluk gaib pendamping. Dia adalah bagian dari kekuatan yang selama ini menjaga keseimbangan dunia bersama Bang Pian. Dengan sebatan cepat satu persatu, serangan lawan berhasil ditangkis, bahkan sempat membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Di sisi lain, paling luar dari medan pertempuran gaib itu, Kemama Abang berdiri tegak di atas atap rumah Pak De Mario. Tubuhnya bercahaya kemerahan seperti kabut api yang terus bergejolak. Tangan kanannya terangkat menanamkan pagar energi berbentuk pilar-pilar gaib di keempat penjuru rumah. Dia sengaja tidak ikut masuk ke dalam pertarungan utama, tapi perannya sangat penting. Malam itu, dia harus menjaga setiap ancaman dari luar seperti makhluk-makhluk lain yang akan menyerang atau kiriman energi jahat lainnya langsung diterap dan ditangkal oleh tembok pelindungan gaib yang ia bangun dari kekuatan itu. Di sisi lain, Bang Pian kini berdiri hanya beberapa meter dari makhluk pembawa Sukma Burahma. Dia mengepalkan tangan lalu menggerakkan telapak kirinya membentuk gumpalan cahaya biru menyala, dan setelah itu dia melesat sambil melemparkan gumpalan energi itu ke arah terlemah tubuh lawannya. Makhluk itu meraung, dia tahu waktu tidak lagi berpihak kepadanya. Sosok-sosok bayangan lain yang tadi mengelilinginya kini mulai melebur, menguap oleh kekuatan terang yang mulai mendesak masuk. Dia menyerang lagi, namun kali ini lebih ganas. Tubuhnya melesat dan berputar seperti cakram raksasa, melepaskan energi bayangan yang menyerupai wajah-wajah makhluk gaib. Dengan kekuatan besar, tapi Bang Pian tidak gentar dengan sekali. Hentakan kaki dan gerakan silang kedua tangannya membentuk gumpalan energi yang bercahaya terang itu. Dan setelah itu, dia membenturkan energinya ke arah serangan yang datang. Lalu dalam momen yang berlangsung sepersekian detik, Bang Pian melesat ke arah depan, menyusut ke dalam tubuh energi si makhluk, lalu menembus lapisan kabut hitam untuk langsung menyentuh Sukma Burahma. Tangan kanannya menggenggam rajaya itu, sementara tangan kirinya membentuk kilatan energi untuk membuka jalur keluar. Ledakan besar pun terjadi, cahaya dan kegelapan menyatu, meledak seperti bintang mati, mengguncang dimensi tempat mereka bertaruh. Tubuh Bang Pian terhempas, begitu pula makhluk itu. Tapi kini tangannya Sukma Burahma bersinar dengan terang. Lepas dari cengkraman jahat, Bang Pian tersungkur. Lututnya menancap ke tanah kering, dadanya naik turun, namun matanya tetap tajam. Dia tahu pertempuran ini belumlah selesai, tapi dia sudah mengambil kembali apa yang paling penting. Sementara itu di tengah kegaduhan alam gaib yang terus bergemuruh, Wiratungga berdiri dengan menatap tubuhnya, bersinar semakin terang seiring dengan surutnya kekuatan gelap di sekitarnya. Kedua golok pusaka di tangannya memancarkan aura kebiruan yang kini terasa membakar, bukan hanya melukai, tapi juga menetralisir racun sihir yang mengalir dari tubuh makhluk gaib. Lawannya adalah sosok makhluk yang selama ini menjadi bagian dari guna-guna atas tubuh Brahma. Meraung dengan kencang, ceritanya mengguncang tanah dan udara. Asap hitam keluar dari luka menganga di tubuhnya, menyembur seperti darah yang mengucur deras, tapi tidak ada darah di sana. Yang ada hanyalah kepulan kabut tebal yang membawa bisikan dan keluhan dari kutukan lama yang akhirnya terputus. Wiratungga lompat, tubuhnya berputar dengan kecepatan luar biasa. Kedua goloknya bergerak selaras, satu menebas ke arah dada makhluk itu, satu lagi menghantam ke arah kepala. Dan dalam sekejap, makhluk itu pun terbelah. Tubuhnya yang gelap langsung hancur berkeping-keping, bukan seperti tubuh biasa, melainkan seperti kebundaran cahaya yang menelan kegelapan. Teriakan terakhir makhluk itu terdengar memecahkan telinga.
disertai dengan letupan cahaya keperakan yang meledak di udara. Dan saat debu serta bayangan itu menghilang, tempat itu menjadi sunyi, seolah baru saja selesai dari perang panjang yang berlangsung ratusan tahun. Wiratungga tidak langsung pergi. Dia berdiri sebentar, menancapkan kedua goloknya ke tanah, seolah sedang mengunci tempat itu agar tidak lagi menjadi sarang bagi kegelapan yang serupa. Cahaya dari tubuhnya kemudian menyebar ke seluruh penjuru, tempat menyapu sisa-sisa kegelapan yang tersisa dan membersihkan jejak sihir serta energi jahat yang tertinggal di sana. Hanyalah keheningan dan kedamaian. Sesaat setelahnya, tubuh gaib Wiratungga melesat ke arah tubuh Bang Pian yang masih berlutut sambil memegangi Sukma Burahma. Pertempuran telah selesai, musuh utama telah dimusnahkan, dan sekarang waktunya untuk mengantarkan Sukma Burahma kembali ke dalam tubuhnya. Di dunia, Bang Pian menundukkan kepala, melafalkan doa-doa pendek dari lubuk hati yang terdalam. Kedua telapak tangannya mengangkat Sukma Burahma, perlahan kemudian melepaskannya ke udara. Sukma yang semula tampak seperti kabut lembut berwarna pucat melayang perlahan ke atas, lalu mulai masuk kembali ke dalam tubuh Burahma yang terbaring di ranjang. Di dunia nyata dan di saat yang bersamaan, tubuh spiritual Bang Pian pun ikut ditarik kembali, seperti terhisap oleh arus balik yang kuat namun penuh dengan kelembutan. Kesadaran yang melayang melewati lorong cahaya, menembus ruangan dimensi, hingga ia bisa merasakan kembali hembusan angin malam dan suara jangkrik yang sempat menghilang dari pendengarannya. Matanya terbuka perlahan dan Bang Pian sudah kembali di ruang tempat ia meregas Sukma. Tubuhnya masih duduk bersila, napasnya terengah-engah seperti baru saja selesai mendaki gunung tinggi. Dalam sekali tarikan, dahi dan leher basah oleh keringat, tapi yang lebih penting, dadanya kini terasa lega karena dia tahu dapat menyelamatkan ibu mertuanya dari guna-guna jahat yang menyakitinya. Sementara itu di rumah Pade Baryo, Burahma yang sebelumnya tidak sadarkan diri mendadak menghela napas panjang. Tubuhnya yang semula gemetar kini mulai tenang. Suara tangisan Ayu dan Nila sempat pecah di dalam kamar itu mendadak berubah menjadi teriakan syukur. Ketika tubuh Burahma perlahan menggeliat dan matanya terbuka perlahan sambil menatap sekeliling dengan pandangan bingung. "Pak Dek, Bu Dek," dengan suara serak. Bu Sani langsung mendekap sambil menangis. Pak Dek Mario mengangguk sambil mengucapkan syukur dan mencium kering adiknya itu. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Dek," ucap Pak Dek Mario sebelum dia bersimpuh mengusap wajahnya yang basah oleh air mata bahagia. Langit di luar masih malam, tapi rasanya seperti mentari sudah terbit di dalam rumah itu. Suasana berubah hangat, energi jahat yang sebelumnya bergelantung di setiap sudut kini hilang, tidak berbekas, dan rumah ini kini terasa ringan dan juga tenang. Di tempat lain, Bang Pian pun terlihat berdiri dari tempat duduknya. Lalu ia berjalan keluar dari kamarnya, tepatnya melakukan meditasi. Ia lalu ke arah dapur untuk membuat kopi dan bersama dengan itu Intan pun terbangun lalu menanyakan kepada Bang Pian, apakah dia sudah mencari tahu penyebab sakit ibunya atau belum. "Bang, gimana? Abang sudah cari tahu soal ibu belum?" tanya Intan lirih, hampir berbisik seperti takut terdengar jawaban yang tidak ingin didengarnya. Bang Pian menuang air panas ke dalam gelas, lalu mengambil 2 cangkir dan duduk di kursi rotan tua di pojokan dapur. Dia memberikan salah satunya kepada Intan yang kini duduk di hadapannya. "Alhamdulillah, udah Neng," jawab Bang Pian pelan tapi tegas sambil menyeruput kopi panas buatannya. "Besok dah kita susul ibu ke Jawa, tapi entar jangan lupa telepon Pade dulu ya. Minta sama Pade buat bawa ibu ke rumah sakit," balas Bang Pian yang membuat Intan terdiam. "Emangnya kondisi ibu parah ya Bang?" tanya Intan dengan wajah yang terlihat lemah. "Ya parah sih, kagak Neng. Cuman kan ibu butuh obat sama vitamin, bakal pemulihan kondisinya," balas Bang Pian yang membuat Intan tenang. "Emang benar ada penyakit yang nempel di badan ibu? Penyakitnya yang gak wajar?" "Iya,
Tapi alhamdulillah abang udah beresin semuanya tuh. Tadi ibu Bang Pian lagi. Terus beneran kan bang? Besok kita pulang kampung? Tanya Intan dengan mata berkaca-kaca. Iya, masa abang bohong? Besok pagi, tapi abang ngantor dulu ya. Bakal ngurus surat izin. Sekalian punya mobil. Nah, kelar dari kantor siap-siap dah. Habis itu kita mampir buat pamitan ke emas sama baba. Balas Bang Pian yang membuat Intan tersenyum sambil menghapus air matanya yang menetes di pipinya. Sekian untuk kisah Bang Pian kali ini. Dan terima kasih untuk para sahabat yang mau mampir ke channel ini. Semoga kisah yang saya bawakan ini dapat menghibur. Dan terima kasih untuk penulis Untung Prasetyo.